Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, lagi-lagi itu membuat kami, para relawan itu santai menanggapi hasil survei yang Mas Anies tempat nomor 3. Apalagi tadi Bang Laude telah menyampaikan Mas Anies ada riwayat sukses story yang Jakarta 2017 ya Mas. 2017 Mas Anies nomor 3 setelah 1 dan 2, tetapi MDN-nya Mas Anies pemenangnya. Nah, kira sejarah itu akan terulang kembali. Saya Yas Muhammad, driver online Depok. Tiga partai pendukung, Nasdem, Demokrat, PKS, ini menunjukkan bahwa pendukung Pak Anies ini nasionalis religius. Dan itu juga sama seperti Pak Anies, bahwa secara pribadi beliau merupakan pribadi yang religius, artinya menjalankan agamanya dengan baik, tetapi juga seorang nasionalis yang mencintai tanah airnya. Nah, kami tidak melihat komposisi partai ini merupakan murni seperti yang disebutkan tadi. Kalau mau dibilang identitas, ya identitasnya adalah nasionalis religius. Dan di kalangan relawan Pak Anies sendiri ada yang latar belakangnya macam-macam. Contoh seperti Berani Satu, itu pendirinya adalah seorang pendeta. Kemudian juga ada Amanat Laskar Aman, itu juga seorang Katolik dari NTT. Kemudian juga Bara Api, itu anggotanya ada yang juga etnisnya Chinese, bermacam-macam. Ya betul. Jadi dan ini juga ada relawan kita di sini dari NTT ya, Rapi ya, Bang Fritz. Itu juga merupakan bukti bahwa sebetulnya pendukung Pak Anies itu bervariasi dari berbagai latar belakang. Bukan kesamaan identitas yang membuat kita mendukung Pak Anies, tetapi adalah rekam jejak dan visi ke depan Pak Anies yang kita percaya akan bisa melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil dan sejahtera. Itu catatan untuk politik identitas. Saya kira itu so yesterday, dan itu akan mencoba terus diungkit, tetapi sebetulnya tidak terbukti untuk Pak Anies ketika memerintah di Jakarta. Dan kami yakin nanti ketika Indonesia juga beliau akan membawa nuansa merangkul semua dan lebih berpedoman kepada program. Kemudian yang lain, saya akan jawab satu lagi sebelum nanti dijawab yang lain. Dengan adanya peristiwa yang sekarang menimpa Demokrat, Nasdem, yang mana Pak Menteri ditangkap ya. Iya, Sekjen Nasdem. Nah, itu pertama kami sebagai relawan tetap melihat positif terhadap Partai Nasdem dan berterima kasih karena telah menjadi partai yang pertama mendeklarasikan Pak Anies. Yang kedua, kami melihat dari sisi dari kacamata praduga tak bersalah. Jadi biarkan proses hukum dilakukan dan kita akan melihat dan tetap
percaya pada proses hukum yang berlaku. Tapi kita juga seluruh warga Indonesia akan melihat dan juga mengharapkan agar saat ini pemerintah juga berdiri pada posisi yang netral sebagai wasit yang netral, karena hanya dengan wasit yang netral, hanya dengan penegak hukum yang netral, hanya dengan pemerintah yang netral, presiden yang netral, maka pemilu yang jujur dan adil yang kita cita-citakan akan tercapai. Jadi untuk proses itu tantangan-tantangan yang besar justru akan membuat masyarakat semakin kuat dan solid ya kita ya dari relawan untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Terkait politik identitas ya sebenarnya sih Pak Anies sudah jawab berulang-ulang ya, bahwa tidak ada hal yang sifatnya radikal, sifatnya berlebihan yang dibuat sama beliau menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi sebenarnya itu hanya tuduhan saja yang tidak pernah bisa dibuktikan. Yang kedua, identitas kan tidak bisa dilepaskan dari kita semua. Ketika kita hidup ya pasti ada identitasnya. Bahkan dicari-cari karena dimintain KTP kan, mana identitasnya? Ya berarti tidak ada yang tidak bisa lepas dari identitas. Terkait tadi persoalan hukum, ya kan baru tersangka. Berilah kesempatan untuk proses hukum itu berjalan. Ini baru tersangka sudah ribut luar biasa, sementara yang lain sudah ditetapkan di terdakwa, sudah dihukum malah tenang-tenang aja gitu. Ini baru tersangka, belum terbukti beliau melakukan terlibat dan semua itu. Jadi biarkan proses hukum berjalan dan kita melihat bahwa Partai Nasdem tidak terlalu banyak mencampuri itu ya, silakan prosesnya berjalan. Jadi saya pikir masih dalam tahap normal-normal saja, bukan persoalan yang harus kita risaukan sebagai relawan. Dan Pak Anies kan selama ini ya terus-menerus diganggu, tapi ya alhamdulillah masih bisa bertahan dengan baik. Saya kira seperti itu untuk itu. Saya dikit tambah. Ya. Pertama ada 3 poin. Pertanyaan ini tentang politik identitas, survei, dan tersangkanya Sekjen Nasdem. Pentingnya acara ini adalah bagaimana kemudian kami ingin mengajak komunitas relawan, simpatisan, dan pendukung Mas Anies. Mari kita hadiri bersama-sama dengarkan pidato Mas Anies. Pidato dengan tema perubahan untuk keadilan sosial. Kenapa penting pidato? Dari pidato itu kemudian akan turun ide gagasan, yang kemudian akan diturunkan pada desain operasional, yang kemudian akan menjadi kerja-kerja. Kalau pertanyaan politik identitas dan lain sebagainya, andai saja Mas Anies belumlah seorang gubernur yang sudah menuntaskan 5 tahun kerjanya, mungkin itu kita masih debatable. Tapi Mas Anies sudah menuntaskan 5 tahun di DKI, dan pertanyaan yang sama 5 tahun yang lalu saya, Mbak Tata ini adalah relawan Mas Anies di Pilkada DKI. Sehingga bagi kami, coba teman-teman wartawan tunjukkan saja bukti atas persepsi yang ditanyakan itu. Kalau ada, saya akan jawab. Jika tidak ada, pertanyaannya harus gugur dengan sendirinya. Mohon maaf kepada teman media yang bertanya. Ya, hari ini visi dan misi memang belum saatnya juga untuk dikeluarkan karena mereka belum terdaftar secara resmi. Tapi paling tidak visi dan misi itu kemudian akan diturunkan dari gagasan, dari ide yang kemudian akan disampaikan melalui pidato Anies. Kenapa penting ide dan gagasan ini? Karena relawan Mas Anies ingin mengajak semua para pendukung dan kontestasi yang nanti muncul, ayo mari kita jual beli ide dan gagasan. Mari kita tawarkan ide dan gagasan. Mari kita lihat kompetensi dari calon-calon kita. Mari kita lihat rekam jejak dari calon-calon kita. Relawannya ya pun kandidatnya harus bisa menurunkan itu. Jadi kami mengajak, penting besok untuk kita melihat
ide dan gagasan dari Mas Anies yang merupakan cikal bakal dari visi misi bagaimana kemudian Mas Anies akan memimpin Indonesia. Kita lihat Jakarta damai, tentram, tidak ada masalah yang kemudian di baliknya ada bungkus identitas. Ya, yang kedua tentang survei. Saya dan Mbak Tata adalah relawan Mas Anies sejak Pilkada DKI. Sejak awal di Pilkada DKI sampai saat quick count pun Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Bang Sandi pada saat itu selalu saja juga nomor 3. 6 lembaga survei dalam catatan saya, Mbak Tata. Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak punya kekhawatiran, sekaligus ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, bahwa hasil-hasil survei itu sebagai sebuah pengetahuan, oke, tetapi bahwa itu satu rasanya rujukan, bukan. Kami juga punya survei. Ya, metodologi di dalamnya kita sangat paham. Kita tidak berdebat dengan itu, tetapi bahwa akan sangat variatif hasil-hasil lembaga survei. Ya, kita tahu sendiri, tapi paling tidak kita punya contoh ya, bahwa ketika Pilkada DKI Anies Rashid Baswedan selalu saja juga nomor 3. Dan ini posisi standing yang baik bagi kami relawan, memotivasi untuk bagaimana terus bekerja ya, dengan kerja-kerja yang sistematis, yang rapi, yang terstruktur agar popularitas Mas Anies terus meningkat yang kemudian berdampak pada elektabilitasnya. Jadi kami akan terus bekerja, relawan akan terus mensolidkan diri. Kegiatan besok juga punya makna adalah bagaimana kami para relawan membangun soliditas, lalu kemudian kita bekerja bersama-sama, paling tidak dalam strategi ada irisan yang besar untuk masuk dari rumah ke rumah, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga tentang tersangkanya Sekjen Partai Nasdem yang merupakan partai mendukung Mas Anies ya, dalam koridor hukum ya, tentu ya kami sangat mendorong, sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Surya Paloh ya, terbuka, hukum itu harus sama rata terhadap warga negara Republik Indonesia. Ya, kita minta itu ya, bahwa silakan, tetapi kemudian hukum itu tidak boleh tajam ke satu sisi ya, lalu tumpul di sisi lain ya. Kita dorong bagaimana transparansi dalam pemerintah, integritas dari penegak hukum kita percaya bahwa korupsi adalah lawan kita bersama untuk Indonesia lebih maju, lebih sejahtera masa yang akan datang. Dan kita dorong itu semua ya, kita kawal itu semua ya. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban, kita yakin dan percaya ya, Pak Sekjen kemudian juga teman-teman Partai Nasdem punya mekanisme untuk bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh Bang Ramli tadi. Proses tahapan-tahapan hukumnya insya Allah akan dilalui. Tapi tidak hanya di sisi ini, terhadap penyelenggaraan pemilu kita tuntut ya, kita minta dan kita kawal bersama, ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat, pesta demokrasi, kepentingan kita bersama, hajat kita bersama untuk lahirnya pemimpin yang mengabdi, dan kita kawal bagaimana penyelenggaraannya langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tidak ada intimidasi, tidak ada keberpihakan atau manuver-manuver dari yang mereka hari ini punya kekuasaan. Karena itu akan membuat lapangan sepak bola percaturan politik kita tidak seimbang, tidak rata ya. Dan ini adalah lawan kita bersama, lawan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sebelum Bang Adam saya tambah sedikit ya. Posisi 3 sebenarnya relawan itu senang. Kami suka-suka saja dengan posisi 3. Kenapa? Posisi 3 saja diserang habis-habisan, diupayakan, dihambat dan sebagainya. Apalagi kalau nomor 1 itu kan. Jadi kita senang-senang saja dengan nomor 3. Dan nomor 3 itu baik menuju nomor 1, supaya nomor 1 menuju nomor 3 kan. Silakan Bang. Baik, saya ingin fokus menanggapi survei aja, kawan-kawan media. Jadi survei bagian dari metode ilmiah, sebuah gambaran, tapi bukan yang menentukan. Yang menentukan justru dari tim, dari aura, pancaran, charming masing-masing tim. Ada capres-capresnya. Nah, capres Mas Anies kita bisa lihat
walaupun survei mengatakan nomor 3, tidak ada kepanikan. Semua masih tersenyum lebar, berjalan santai, berpikir terang. Tidak ada kekhawatiran, apalagi ketakutan. Hasil survei menurun tidak. Kenapa tidak ada ketakutan? Kenapa tidak ada kekhawatiran? Karena setiap kita bergerak, setiap Mas Anies turun ke sebuah provinsi, ke suatu tempat, itu masa berjalan bergerak sendiri, tidak diakomodir, tidak dikoordinir. Muncul keinginannya masyarakat sendiri untuk menciptakan sebuah perubahan diusung oleh Mas Anies. Dan lagi-lagi itu membuat kami, para relawan itu santai menanggapi hasil survei yang Mas Anies tempat nomor 3. Apalagi tadi Bang Laude telah menyampaikan Mas Anies ada riwayat sukses story yang Jakarta 2017 ya Mas. 2017 Mas Anies nomor 3 setelah 1 dan 2, tetapi MDN-nya Mas Anies pemenangnya. Nah, kira-kira sejarah itu akan terulang kembali.